Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali program Doa Pagi GPDI Budi Mulya hadir untuk menjadi berkat. Kita akan merenungkan firman Allah. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mengawali hari ini dengan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong untuk kami dapat mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara di dalam Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita dari Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 dan ke-7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Bapak, Ibu, Saudara di dalam Tuhan, untuk mengerti ayat ini, kita harus mengerti latar belakang daripada surat ini. Paulus mendengar ada guru-guru Yahudi telah datang untuk mengacaukan orang yang baru dimenangkan oleh Paulus di Galatia. Mereka memaksa umat Tuhan untuk disunatkan dan menerima Hukuk Taurat Musa sebagai syarat yang perlu untuk diselamatkan dan diterima dalam gereja. Mereka mengajar bahwa untuk menerima keselamatan bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi juga bergabung dengan agama Yahudi. Sebagai contoh, dengan jalan disunat dan mentaati hukum Taurat. Hal ini tentu tidaklah baik, tidaklah benar. Mereka mengacaukan, memutarbalikkan Injil Kristus, mencoba untuk mengubah Injil. Oleh sebab itu, Paulus harus memperingatkan dan meyakinkan. Di dalam Galatia 1 ayat yang ke-11, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Paulus mengerti benar. Paulus tidak mau jemaat Galatia melakukan kesalahan. Sebab itu, sebagai jemaat Tuhan, zaman sekarang banyak yang dipalsukan
mereka memutarbalikkan firman Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Adam dan Hawa diperdaya oleh iblis, sehingga mereka mendapatkan hukuman harus keluar dari Taman Eden. Jangan sampai kita ikut pengajaran sesat dengan pengajaran-pengajaran yang dibawa oleh guru-guru palsu. Di akhir zaman, banyak ajaran palsu, penyesat-penyesat. Mereka membuat kekacauan dan kebingungan di dalam umat Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Sekarang ini banyak antikristus di dalam dunia. Mereka berusaha menyesatkan banyak orang yang percaya kepada Kristus. Mereka memberikan ajaran yang palsu, yang tujuannya membuat orang berpaling dari iman kepada Kristus. Guru-guru palsu berusaha melawan Injil firman Tuhan. Ajaran mereka menolak memikul salib, mengajar untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk diselamatkan. Padahal untuk diselamatkan hanya oleh anugerah yang diterima karena beriman pada Yesus. Cara hidup guru-guru palsu mengajar hidup bebas, menuruti hawa nafsu daging, dan mereka memakai tipu daya. Juga dengan mujizat-mujizat palsu. Kita harus berhati-hati, waspada, dan jangan sampai terseret mengikuti ajaran-ajaran palsu itu. Sebab itu kita harus memegang teguh Injil Kristus. Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang yang Yunani, mempertahankan iman dan Injil sebagai firman Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Mari kita lebih teliti membaca Alkitab kita. Jangan lekas percaya apabila ada pengajaran yang kita dengar, yang baru, yang menolak, yang memungkiri, yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Kita harus menjaga iman kita. Sebab itu kita mau setia dan taat untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena firman-Mu mengajar kami untuk berdiri teguh, memegang Injil Kristus, dan mempertahankan iman. Sebab itu hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang mengikuti program ini. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pribadi.
Kiranya Tuhan menolong umat Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus. Tuhan tolong umat Tuhan. Mungkin ada yang dalam kesakitan. Kiranya Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Mungkin ada yang lemah, yang mengalami kesusahan. Tuhan menolong mereka. Mungkin ada yang berkekurangan. Tuhan berkati mereka. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Dan akhirnya kami akhiri program doa pagi ini. Kiranya Tuhan menjaga, Tuhan memelihara umat Tuhan, Tuhan menolong, bahkan Tuhan menyertai umat Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin.